Pak Listio, Pak Kapolri, gue harap, jujur gue masih mau optimis gitu. Kalau bisa emang melakukan suatu tindakan yang tegas, yang menyeluruh, yang sistemik untuk ngebenerin ini. Pembunuh! Tolong, itu doang! Lo pembunuh, goblok! Persis di depan kantor dari Polda Metro Jaya. Mati kalau saya, Pak! Sekarang hari Jumat 29 Agustus 2025 dan sekarang jam 15.40. Saya berada di depan Polda Metro Jaya dan kalau bisa dilihat di belakang sudah ada protes yang dilakukan oleh mahasiswa BEM-SI tepatnya. Dan kalau kita lihat tadi juga sudah ada yang baru datang dari BEM UI dan mereka melakukan protes tepat di depan Polda Metro Jaya untuk para polisi-polisi. Dan ini tentunya adalah kejadian yang dieskalasi oleh karena polisi melindas seorang ojol, driver ataupun supir ojol di demo buruh kemarin, yaitu tanggal 28 Agustus. Dan sekarang kita akan monitor bagaimana mahasiswa dan masyarakat yang ada di sini bergabung untuk melakukan protes. Kita akan monitor. Bukan manusia! Binatang! Hati kalian nggak terketuk, Pak? Maaf, Dek. Sadar nggak? Di sini kami akan tunggu apa yang menjadi statement dari Bapak Kapolda terkait kejadian kemarin dan beberapa kejadian sebelumnya dalam aksi-aksi demonstrasi. Setidaknya pada bulan Agustus ini terjadi banyak represivitas, ratusan orang tertangkap dan juga pembatasan terhadap kawan-kawan pelajar untuk melakukan demonstrasi, kawan-kawan. Yang terakhir adalah terkait meninggalnya rekan kita, kawan-kawan, yang ditabrak dengan mobil Latif Brimob. Yang kalau tidak salah itu dari Korsrimobnya Polda Metro Jaya, Bapak. Siapa saja pelaku-pelakunya? Ya. Itu kabarnya. Segera diproses, Pak, dan juga disampaikan ke hadapan publik terkait siapa nama orang-orang tersebut. Dan Bribka Roma bagi driver. Dan juga ada Aibda Enroyani, Bribka Dana, Bribka Mardin, Baraka Jana dan Baraka Alidi. Jadi tadi siang sudah dengan pemeriksaan dan juga Yang mati kawan saya, Pak! dan juga Yang mati kawan saya! Iya! Jangan diribut, ojol! Sekarang kita ada di JPO, persis di depan kantor dari Polda Metro Jaya. Dan kalau dilihat sebenarnya di sini udah ada pembakaran ban, juga orang-orangnya makin banyak, penuh banget di depan jalannya dan mulai untuk lebih bersuara lagi. Kalau tadi sebenarnya udah ada statement datang dari polisinya, tapi memang statementnya hanya sekedar menampung dan mengakomodasi permintaan ya atau demand dari masyarakat, which sebenarnya tidak cukup untuk masyarakat. Makanya sampai sekarang pun semua mahasiswa dan juga orang-orang yang memang berkumpul untuk demonstrasi masih stay di sini dan masih akan tetap stay sampai akhirnya nanti demands-nya fulfilled, yaitu mereka harus ada kepastian bahwa nanti the suspect atau yang tersangka 7 orang itu memang harus diprosecuted sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia. Ini kan sebenarnya aksi soal brutalitas aparat ya gitu. Jadi gue sendiri ngelihat udah beberapa kali nih gitu, dan kayaknya ini mungkin bukan yang terakhir, tapi kita berharap bisa jadi yang terakhir gitu kan. Cuman kalau misalnya aksi yang diambil sama institusi kepolisian itu cuman sekedar
menangkap oknum, kemudian menghukum oknum, tapi nggak ada perbaikan sistemik gitu ya. Kayaknya kita nggak bisa berharap banyak gitu, makanya tekanan dari massa mesti cukup besar menurut gue, supaya ada emang langkah yang sistemik gitu untuk ngebenerin mungkin dari rekrutmennya, dari pendidikannya dan lain sebagainya. Karena brutalitasnya sangat nggak masuk akal gitu kan, kayak lo ada di satu barakuda yang itu jelas-jelas kuat gitu, ngapain nabrak orang ya kan, terus udah dibilang ada orang lanjut ngelindas orang gitu, itu udah di luar akal sehat banget gitu. Habis bunuh orang, goblok! Pembunuh! Tolong, gitu doang! Pakai tameng lo! Bisa lo ketawa ya, anjing? Turun! Bocil, lu umur berapa sih? Pasti cuma muter doang kan dari tadi kan. Bukan mas! Tapi gue kecewa! Lu membunuh goblok! Tadi kita berangkat dari jam 2 dari UI Kak, dari Depok. Nah ini kita nuntut, mungkin yang teman kita ojol ini meninggal Kak. Nah di sini kami menyuarakan bukan karena dia yang nindas, tapi manusia memanusiakan manusia. Jadi itu kayaknya nggak ada otaknya sama sekali itu aparat Kak. Teman kita dilindas gitu aja langsung kena, aduh udah. Dan kita di sini cuma mau wujud orangnya gimana Kak? Itu yang kita bikin penasaran. Kalau memang Polri sebagai institusi yang masih busuk, buruk, dan juga bobrok tidak membenahi institusinya, saya sampaikan sekarang juga, copot saja Bapak Listio, copot saja Bapak Kapolda sekaligus. Karena sudah berkali-kali kami masa aksi seringkali mengalami represif dari aparat. Sampai masih ada yang kita hadiri, pesan kami, bebaskan kawan kami. Gue sangat menunggu ya Pak Listio, Pak Kapolri. Gue harap, jujur gue masih mau optimis gitu, kalau bisa emang melakukan suatu tindakan yang tegas, yang menyeluruh, yang sistemik untuk ngebenerin ini. Jadi itu yang mau gue suarain di sini, dan gue rasa itu juga yang disuarain sama banyak orang yang datang hari ini sih. Sebenarnya kan agenda tuntutan kepada DPR itu ya justru gini pertanyaannya, kalau misalnya kita mau lanjutin demonstrasi itu tapi brutalitas aparat juga berlanjut, itu kan juga jadi nggak kondusif sebenarnya bagaimana kita bisa bersuara gitu loh. Jadi menurut gue sih ya ini lebih urgent gitu, karena pada akhirnya keselamatan dan keamanan kita dalam bersuara itu yang harus dijaga kan. Kalau nggak gimana kita mau bersuara gitu ke DPR atau ke siapapun itu yang lain.